Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Sarita Nafisa Purnama. Pada video kali ini kita akan belajar tentang akses control list. Jadi akses control list itu sama seperti video-video sebelumnya ya teman-teman, yaitu kita memblokir atau menerima paket yang diizinkan. Nah, di sini kita akan belajar dari contoh kasus ya. Kita buat dulu topologinya, yaitu kita masukkan dua router. Terus kita masukkan juga PC-nya. Itu di sini ada 6 PC ya teman-teman. Kemudian di router 2 itu ada 3 server. Dan kita juga menambahkan switch. Terus kita hubungkan dari router ke router, kemudian router ke switch, dan dari switch ke PC-PC-nya. Oke, ini di router 1, sekarang ke router 2, dari router 2 ke switch, dan dari switch itu ke server-servernya ya teman-teman. Oke, kita rapikan dulu. Oke, sudah rapi ya. Sekarang kita jabarkan IP-nya untuk di router 1. Di FA00 ini IP-nya adalah 10.10.10.1/24. Kemudian IP VLAN-nya adalah VLAN 10, IP-nya 192.168.10.0/24. Terus untuk VLAN 20, IP-nya adalah 192.168.20.0/24. Dan untuk VLAN 30, IP-nya adalah 192.168.30.0/24. Oke, ini untuk IP VLAN-VLAN-nya. Sekarang kita ke router 2. Router 2 untuk FA00-nya adalah 10.10.10.2/24. Dan untuk FA01-nya adalah 192.168.1.0/24. Oke, seperti ini ya teman-teman untuk IP-nya. Sekarang langsung saja kita konfigurasikan. Jadi yang pertama kita aktifkan dulu untuk interface dari routernya. Kita ke router 1. Kemudian di sini kita zoom in dulu ya teman-teman. Terus kita matikan dan kita drag yang ini. Kita masukkan ke sini. Terus kita aktifkan lagi. Di router 2 juga sama. Kita zoom in, kemudian kita matikan dulu. Terus kita masukkan yang ini. Dan kita nyalakan lagi. Terus kita fast time forward. Selanjutnya kita langsung saja untuk mengaktifkan portnya. Kita ke tab CLI. Di sini no. Kemudian N. Kita masuk ke configuration terminal dan kita masuk ke interface range FA00 sampai 1. Kemudian no shutdown. Selesai, sekarang kita ke router 2. Interface range FA00 sampai 1. No shutdown. Nah, ini sudah menyala semua ya teman-teman interface-nya. Selanjutnya kita ke router 1. Di router 1 ini kita membuat VLAN-nya ya teman-teman. Kita kasih tanda dulu, kita kasih warna. Di sini itu adalah VLAN 10. Kemudian di sini VLAN 20. Dan PC65 ini adalah VLAN 30. Kita konfigurasikan di switch-nya, kita konfigurasikan terangnya dulu. Di sini yang ke router 1 itu adalah FA01. Kita masuk ke interface FA01. Kemudian switch port mode terang. Selesai, sekarang kita buat VLAN-nya yaitu ada VLAN 10, terus VLAN 20, dan VLAN 30. Terus kita masukkan portnya ke VLAN-nya. Pertama kita ke VLAN 1 dulu ya. Jadi VLAN 10. Jadi di sini ada FA02 dan juga FA03. Kita masuk ke interface range FA02 sampai 3. Kemudian switch port mode akses dan switch port akses VLAN 10. Seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita ke VLAN 20-nya. Di VLAN 20 ini ada 04 dan juga 05. Interface range FA04 sampai 5. Switch port mode akses dan switch port akses VLAN 20.
Sekarang kita ke interface. Untuk VLAN 30 ini adalah 6 dan juga 7 ya teman-teman. Jadi di sini interface range FA06 sampai 7. Kemudian switch port mode akses dan switch port akses VLAN 30. Selesai, terus kita konfigurasikan sub interface di routernya ya teman-teman. Kita masuk ke router 1. Nah, di router 1 ini ada IP ya teman-teman. Untuk di FA00-nya kita masukkan dulu ya. Kita masuk ke interface FA00. Kemudian IP address 10.10.10.1 dan subnet masknya kita masukkan. Selesai. Oke, selanjutnya kita buat sub interface untuk VLAN-nya, yaitu kita masuk ke interface FA00 ya teman-teman, yang menuju ke switch. Interface FA01 10, artinya FA01 ini akan masuk pada VLAN 10 ya. Kita enter. Kemudian encapsulation .1Q10. Dan kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.10.1 dan kita masukkan subnet masknya. Selesai, sekarang kita ke interface FA01.20, ini untuk yang VLAN 20. Kemudian encapsulation.1Q20, IP address 192.168.20.1, kemudian subnet masknya kita masukkan. Selesai, terakhir kita ke VLAN 30-nya, yaitu interface FA01.30. Kemudian encapsulation.1Q30, IP address 192.168.30.1 dan subnet masknya kita masukkan. Oke, selesai untuk konfigurasi sub interface-nya. Sekarang kita buat DHCP servernya ya teman-teman, yaitu IP DHCP pool VLAN 10. Kemudian kita masukkan network-nya 192.168.10.0 dan subnet masknya juga kita masukkan ya teman-teman. Kemudian default root-nya atau gateway-nya adalah 192.168.10.1. Kemudian kita masukkan DNS servernya adalah 8888. Selesai, sekarang kita buat untuk yang VLAN 20, IP DHCP pool VLAN 20. Kemudian network-nya yaitu 192.168.20.0, kemudian default root-nya adalah 20.1 dan di servernya adalah 8888. Lanjut kita ke IP pool VLAN 30, network-nya kita masukkan yaitu 30.0. Kemudian default root-nya yaitu 30.1 dan DNS-nya sama ya teman-teman. Oke, selesai. Sekarang kita aktifkan DHCP di PC-PC-nya. Pertama di PC 1 atau VLAN 10. IP configuration ini kita aktifkan. Di PC 1 ini mendapatkan IP 10.2. Terus kita ke PC 2. Di PC 2 ini mendapatkan 10.3. Sekarang kita ke VLAN 20, yaitu PC 3 dan PC 4, kita aktifkan DHCP-nya. Di PC 3 ini mendapatkan IP 20.2, kemudian di PC 4 ini mendapatkan IP 20.3. Sekarang kita ke VLAN 30, yaitu PC 6, IP configuration DHCP. Di PC 6 ini mendapatkan IP 30.2, dan di PC 5 ini mendapatkan 30.3. Oke, selesai. Ini untuk di router pertama. Sekarang kita ke router kedua ya teman-teman. Di router 2 ini kita menambahkan IP 10.2 dan 192.168.1.0. Kita langsung saja masuk. Kita masuk ke interface FA00. Kemudian kita masukkan IP address yaitu 10.10.2. Subnet masknya kita masukkan dan selesai. Sekarang kita ke interface FA01. IP address-nya 192.168.1.1 dan subnet masknya kita masukkan juga. Selesai. Nah, di sini kita juga konfigurasikan DHCP server ya teman-teman. IP DHCP pool server. Kemudian kita masukkan network-nya yaitu 192.168.1.0. Subnet masknya kita masukkan.
default root-nya yaitu 192.168.1.1 dan end server 8888. Selesai. Sekarang kita ke switch-nya, kita konfigurasikan terangnya ya teman-teman, yaitu di FA01 kita masuk ke switch, kemudian kita masuk ke interface FA01, kemudian switch port mode terang. Selesai ya teman-teman. Sekarang kita setting DHCP di servernya, kita masuk ke server desktop IP configuration, kita aktifkan DHCP-nya. Oke, di server 1 ini mendapatkan IP 1.2 ya teman-teman. Terus kita ke server 2 desktop IP configuration, kita aktifkan di DHCP-nya. Di server 2 ini mendapatkan IP 1.3. Terus kita ke server 3. Nah, di server 3 ini mendapatkan 1.4. Sekarang kita coba tes ping ya teman-teman. Misalkan dari server 1 kita ping dengan command prompt ya. Ping 192.168.1.3, yaitu kita ping ke server 2. Oke, terhubung ya teman-teman. Sekarang kita ping ke 1.4, yaitu server 3. Dan bisa juga teman-teman, ini sudah bisa untuk saling berkomunikasi antar servernya. Kita coba juga di VLAN-nya ya teman-teman. Tadi kita belum mencoba kirim paket, misalkan dari sesama VLAN PC1 ke PC2 sukses, kemudian PC3 ke PC4 sukses juga, dan PC5 ke PC6 sukses juga ya teman-teman. Dari VLAN ke server ini belum bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Nah, untuk bisa saling berkomunikasi itu kita setting routernya. Jadi kita akan mengkonfigurasi routingnya dengan menggunakan dynamic routing OSPF. Nah, teman-teman tahu ya bahwa dynamic routing OSPF itu adalah mengadvertiskan networknya, artinya kita mempromosikan IP address-nya. Di PC ini hanya bisa berkomunikasi dengan sesama VLAN dan antaranya. Kita coba buktikan di PC. Kita coba buktikan di sini, misalkan PC6 ke PC5 sukses ya teman-teman. Terus dari PC5 ke PC4 atau VLAN 30 ke VLAN 20. Nah, sukses juga ya teman-teman. Namun untuk berkomunikasi dari PC-PC ini ke server itu tidak bisa ya teman-teman, karena di router 1 ini belum mempunyai routing ke 192.168.1.0. Kita coba buktikan ya. Kita misalkan dari PC5 ke ping ke server 2, misalkan ping 192.168.1.3, yaitu server 2. Nah, di sini destination host unclarable ya teman-teman, artinya router pertama itu tidak punya routing ke 192.168.1.0. Begitupun sebaliknya, di router 2 juga tidak punya routing ke VLAN 10, VLAN 20 dan juga VLAN 30. Nah, langsung saja kita konfigurasikan dynamic routingnya. Kita menggunakan OSPF ya. Bisa dilihat untuk IP root-nya di router 1 ini hanya ada 10.0, 192.168, 10.0, 20.0, dan juga 30.0 ya teman-teman. Ini untuk routing antaran. Sekarang kita konfigurasikan untuk yang ke server, yaitu kita ketikkan router OSPF. Kita tanya-tanya. Nah, di router OSPF ini proses ID-nya bebas ya teman-teman, dari 1 sampai 65535. Misalkan kita menggunakan 1, terus kita masukkan networknya yaitu 192.168.10.0. Terus kita masukkan wildcard base-nya yaitu 000.255. Terus kita coba tanda tanya lagi. Di sini kita akan memasukkan OSPF area ID-nya yaitu 0. Jadi network 192.168.10.0, kemudian wildcard base-nya yaitu 000.255. Dan kita masukkan area 0. Selesai. Sekarang kita buat untuk yang VLAN 20-nya. Networknya ini kita ganti jadi 192.168.20.0. Wildcard base-nya sama ya teman-teman. Terus kita enter. Kemudian kita buat yang VLAN 30, 192.168.30.0. Selesai. Itu untuk yang VLAN 20. Sekarang kita buat untuk yang 10.10.0. Selesai ya teman-teman. Ini untuk mengadvertise atau mempromosikan IP-nya. Sekarang kita ke router 2, yaitu router OSPF. Di router 2 ini kita menggunakan 2 ya, router OSPF 2. Kemudian kita advertisekan networknya yaitu 192.168.1.0. Kita masukkan wildcard base-nya dan areanya adalah 0. Selanjutnya kita buat juga yang 10.10.0.
enter. Selesai, kita coba lihat do show IP route. Nah, di sini ada 3 ya teman-teman. Ada 3 OSPF, yaitu 10.0, 20.0 dan 30.0, yaitu routing untuk yang ke VLAN. Kita coba cek juga di router 1. Do show IP route. Nah, di router 1 sekarang juga ada O atau OSPF dengan 192.168.1.0 dan jalurnya adalah 10.10.2. Oke, sama-sama sudah ada routingnya ya teman-teman. Sekarang kita coba cek ping. Misalkan dari PC 2 ke PC 6, kita coba lihat dulu IP-nya 30.2. Ping 192.168 30.2. Nah, sudah bisa ya teman-teman, bukan destination host uncryptable lagi karena dari router 1 dan router 2 itu sudah sama-sama mempunyai routingnya. Sekarang kita akan mengkonfigurasikan akses control list-nya. Jadi akses control list itu sama seperti firewall ya teman-teman, yaitu mengizinkan atau memblokir paket yang dikirim. Langsung saja kita belajar dengan contoh kasus ya. Contoh kasusnya yaitu misalkan kita ingin memblokir VLAN 30 ke server. Oke, jadi kita akan memblokir VLAN 30 ke server. Nah, akses list itu ada 2 tipe, yaitu ada standar. Kita coba tuliskan. Dan juga extend. Untuk perbedaannya nanti kita akan bahas ya teman-teman. Pada video kali ini kita akan mencoba yang standar access list terlebih dahulu. Karena di sini server, maka kita akan mengkonfigurasikan di router 2 ya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke router 2. Untuk konfigurasinya, kita ketikkan access list. Terus kita coba tanda tanya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada 1 sampai 99 itu menggunakan standar access list dan ada 100 sampai 119 itu adalah extend access list ya teman-teman. Dalam hal ini kita akan menggunakan yang standar saja ya. Sekarang kita coba yang 1 access list 1, kita tanda tanya lagi. Nah, di sini ada deny, permit dan juga remark. Nah, untuk access list itu selalu menggunakan deny dan juga permit ya teman-teman. Untuk deny itu artinya adalah memblokir paket dan untuk permit itu adalah mengizinkan paket yang dikirimkan. Jadi di sini kita akan mencoba untuk VLAN 30 itu diblokir ya teman-teman. Artinya di sini kita akan menggunakan yang deny. Terus kita tanya-tanya lagi. Di sini ada abc dot. Kita bahas dulu dari yang host. Untuk host itu artinya adalah hanya 1 komputer saja yang diblokir ya teman-teman. Misalkan di sini kita ketikkan access list 1 deny host. Terus kita masukkan IP dari salah satu komputernya. Misalkan di VLAN 30 itu ada 192.168.30.2. Terus kita enter. Artinya bahwa IP 30.2 itu akan diblokir ya teman-teman. Tapi untuk network 30 yang lainnya itu masih bisa berkomunikasi atau mengirimkan paket. Begitu ya teman-teman untuk yang host. Nah, untuk yang ini adalah semua PC ini tidak bisa berkomunikasi. Berarti semua PC-PC ini paketnya diblokir ya teman-teman. Itu kalau kita menggunakan ini. Oke, selanjutnya untuk yang ABCD. Yang ABCD ini adalah network saja. Artinya yang 10.0 atau 20.0 atau 30.0 itu diblokir ya teman-teman. Jadi untuk yang ABCD itu kita menggunakan network. Nah, dalam hal ini kita lihat contoh kasusnya yaitu untuk VLAN 30 diblokir paketnya menuju server. Berarti di sini kita menggunakan yang ABCD address to match ya teman-teman. Jadi kita langsung saja masukkan networknya yaitu 192.168.30.0. Kita coba tanda lagi. Terus di sini kita akan memasukkan wildcard bits-nya karena prefix-nya adalah 24. Jadi wildcard-nya adalah 000.255. Kita coba tanya-tanya lagi. Nah, kalau sudah ada CR seperti ini, CR itu sendiri artinya adalah sudah beres ya teman-teman. Sudah selesai, kita enter. Kemudian kita cek do show access list. Bisa dilihat di sini sudah ada 10 ani dengan network 192.168.30.0, artinya yang VLAN 30 itu akan diblokir. Nah, teman-teman tahu ya bahwa access list itu standarnya deny. Artinya, kalau misalkan kita belum didefinisikan semuanya itu, ini semuanya akan diblokir ya teman-teman, meskipun kita sudah mengkonfigurasikan memblokirnya hanya di VLAN 30. Di VLAN ini ya teman-teman,
itu tetap saja untuk yang VLAN 10 dan juga VLAN 20 itu tidak bisa berkomunikasi karena defaultnya deny. Jadi semua paket access listnya itu diblokir. Sekarang kita coba definisikan bahwa semua selain yang di VLAN 30 itu diizinkan mengirimkan paket. Kita masuk lagi ke router 2, terus kita konfigurasikan, yaitu access list permit ani, artinya semuanya diizinkan kecuali yang tadi kita konfigurasikan, yaitu yang ini ya teman-teman, yang VLAN 30 itu diblokir. Terus kita enter. Sekarang kita cek to show access list. Nah teman-teman bisa dilihat bahwa untuk yang VLAN 30 itu diblokir dan semua yang lainnya itu diizinkan ya teman-teman. Oke, sudah selesai untuk konfigurasi di router 2. Nah sekarang kita gambarkan ya teman-teman. Misalkan PC6 ingin mengirimkan paket ke server, jadi PC6 ini akan masuk ke server atau di switch ini ya. Dari sini itu akan masuk ke router dan dari router akan masuk lagi ke router 2. Nah di router 2 atau di sini kita akan menanamkan access listnya ya teman-teman. Nah access list ini ada yang namanya direction, yaitu tadi di sini kita arahnya kan masuk ya teman-teman, dari sini ke sini itu masuk dari FA00 ke FA00. Router 2 itu masuk dan dari FA01 ini artinya keluar ya teman-teman ke sini. Artinya untuk FA00 itu directionnya adalah in dan untuk FA01 itu adalah out ya teman-teman directionnya. Nah jadi kita itu mau blokir paketnya itu di FA00 atau di FA01 gitu ya teman-teman. Oke, misalkan di sini kita akan mencoba memblokirnya di FA01 ya teman-teman. Berarti directionnya adalah out. Sekarang kita masuk dulu ke router 2. Terus kita masuk ke interface FA01. Kemudian IP access group 1, terus kita tanda tanya. Nah, di sini ada in dan juga out ya teman-teman. Kita pilih yang out karena kita mau memblokirnya di FA01. Terus kita akses. Nah, selesai ya teman-teman untuk mendefinisikannya. Sekarang kita coba cek kirimkan paket ya. Dari PC6 ke server 2. Nah, violet ya teman-teman. Sekarang kita misalkan dari VLAN 20 ke server 2 dan sukses ya teman-teman untuk yang VLAN 20. Sekarang kita coba juga VLAN 10, misalkan PC1 ke server 1. Awal-awal violet ya, kita coba lagi VLAN 10 ke server 1 dan sukses ya teman-teman. Oke, benar ya teman-teman, untuk VLAN 30 ini tadi di PC6 untuk kirim paket ke server 2 itu violet. Kemudian untuk VLAN 10 dan 20 untuk kirim paket ke server itu sukses ya teman-teman. Yang diblokir hanya VLAN 30. Sekarang kita coba cek di router 2 to show access list. Nah teman-teman bisa dilihat di sini ada peringatan 1 match dan juga 3 match. Artinya untuk yang VLAN 30 ini kita sudah melakukan 1 kali mengirimkan paket, dan di VLAN lainnya selain 30 itu kita sudah melakukan 3 kali mengirimkan paket. Misalkan kita coba lagi ya, kita buktikan bahwa VLAN 30 itu benar-benar terblokir. Jadi kita lihat misalkan PC6 atau PC5 kita kirimkan paket ke server 3 misalkan dan violet, artinya untuk VLAN ini benar-benar diblokir paketnya untuk ke server 1, 2 ataupun server 3. Begitu ya teman-teman. Oke, kita sudah melakukan directionnya di router kedua. Kita melakukan directionnya di FA00 itu adalah in dan untuk FA01 itu adalah out. Nah misalkan kita mau mencoba directionnya itu pada FA00, jadi kita hapus dulu directionnya yang di FA01. Kita hapus dulu ya teman-teman. Kita masuk ke interface FA01. Kemudian no IP access group 1 out. Terus kita coba cek to show access list. Oke, di sini sih masih ada ya teman-teman. Nah, tapi jika access list ini tidak kita tanamkan di FA01 atau FA00 itu tidak akan ngaruh apa-apa. Jadi kita abaikan saja ya teman-teman. Terus sekarang kita coba kirimkan paket. Dari VLAN 30 kita coba untuk komunikasi ke server PC6 ke server 1. Nah, sekarang sukses ya teman-teman karena tadi access listnya kita hapus. Kita coba lagi misalkan dari PC6 ke server 3. Awal-awal violet, kita coba lagi. Nah sukses ya teman-teman.
Nah, sekarang kita akan mencoba konfigurasikan atau kita tanamkan akses listnya di FA00 ini ya teman-teman. Seperti yang teman-teman tahu ya, bahwa tadi di PC 6 untuk mengirimkan paket ke server itu sukses ya teman-teman, karena tadi kita hapus akses listnya. Sekarang kita coba masukkan lagi ya, misalkan kita exit, kemudian kita masukkan lagi akses listnya, IP akses grup 1 out. Nah, kalau seperti ini pasti untuk VLAN 30 atau PC mengirimkan paket ke server itu akan diblokir. Kita coba buktikan. Nah, violate ya teman-teman. Kita coba buktikan lagi, misalkan dari PC 5 ke server 3, violate juga. Terus kita coba misalkan dari PC 5 ke router. Nah, di sini sukses ya teman-teman untuk ke router. Nah, misalkan kita pindahkan akses listnya itu yang menuju FA00, yaitu kita konfigurasikan ya. Kita hapus dulu yang no IP access group 1 out, kita hapus yang di interface FA01. Selesai, sekarang kita ke interface FA00 karena kita mau memindahkan akses listnya ke sini ya, FA00. Kemudian IP access group 1 in ya teman-teman. Untuk FA00 itu adalah in direksinya. Terus kita enter. Nah, jadi kalau kita memblokir atau menanamkan akses listnya di FA00 itu artinya kita memblokir dari router sampai ke server-server ini ya teman-teman. Dari router sampai ke 3 server ini. Sekarang kita coba buktikan, kita kirim paket dari PC 6 ke server 1. Nah, valid ya teman-teman. Terus misalkan dari PC 6 ke server 3, valid juga ya teman-teman. Nah, sekarang misalkan dari PC 6 atau VLAN 30 ke router. Nah, valid juga ya teman-teman karena kita menanamkannya di FA00. Jadi itu akan memblokir dari router ke PC-PC ini. Nah, itu kenapa tadi kita konfigurasikannya di router kedua ya teman-teman untuk contoh kasus ini. Jadi kalau misalkan kita konfigurasikannya di router pertama, misalkan di FA00 atau di FA01 itu artinya kita akan memblokir dari router 1 kemudian sampai ke router 2 dan juga sampai ke server-servernya. Jadi VLAN 30 ini tidak bisa mengirimkan paket dari router 1 sampai ke router 2 dan juga ke server-server ini. Ya teman-teman, begitu ya. Kita coba konfigurasikan akses listnya di router 1. Kita coba buktikan. Oh ya, di router 2-nya kita hapus ya teman-teman. Di sini kita hapus yang di FA00. No IP access group 1 in. Exit, kemudian kita coba cek do show run. Terus kita copy yang ini ya teman-teman. Ini kita kopikan, terus kita ke router pertama. Kita masuk ke router pertama. Terus kita paste, tekan yang tadi. Enter, kemudian kita coba cek do show access list. Oke, sudah ya teman-teman. Terus kita definisikan atau kita tanamkan di FA01. Jadi FA01 ini adalah in ya teman-teman. Karena misalkan untuk PC 6 ingin mengirimkan paket itu akan masuk ke switch atau server ini. Kemudian ini akan masuk ke FA01 dan akan keluar ke FA00. Jadi untuk FA01 ini adalah in. Kemudian kita konfigurasikan lagi. Kita lanjut. Kita definisikan ke FA01. Kita masuk ke interface FA01. Kemudian IP access group 1 in. Oh ya maaf, karena di sini kita menggunakan VLAN ya teman-teman. Jadi kita akan masukkan itu melewati interface FA01.30 ya teman-teman. Karena ini adalah untuk jalur VLAN 30. Kita enter. Kemudian IP access group 1 in. Selesai, kemudian kita coba lihat do show access list. Oke, sekarang kita coba kirimkan paket. Kita akan mengirimkan paket misalkan dari VLAN 30 PC 5 ke router 1. Nah, ini valid ya teman-teman karena kita tanamkan akses listnya di FA01. Kita coba lagi dari PC 5 ke router 2. Valid juga ya teman-teman. Terus dari PC 5 ke server. Nah, valid juga ya teman-teman. Sekarang kita coba cek di router pertama. Do show access list. Bisa dilihat di sini ada peringatan 3 match, artinya kita sudah 3 kali mengirimkan paket dan itu semuanya diblokir ya teman-teman.
karena itu kita menanamkan akses listnya ada di router 1 dan di FA01. Artinya di VLAN 30 ini tidak bisa mengirimkan paket dari router 1 kemudian ke router 2 dan juga server-server ini. Oke, paham ya teman-teman kenapa sebelumnya kita konfigurasikan akses listnya itu di router kedua dan kita tanamkannya di FA01 karena di sini sudah ada contoh kasusnya itu adalah blokir VLAN 30 ke server. Sekarang kita kembalikan lagi, kita hapus dulu yang router pertama, kita masuk ke interface FA01.30. No IP access group 1 in. Sekarang kita masukkan lagi, kita tanamkan akses listnya ke router kedua di FA01. Kita masuk ke interface FA01. Kemudian IP access group 1 out ya teman-teman untuk di router kedua ini di FA01 nya. Sekarang kita coba buktikan lagi. Kalau seperti ini itu artinya VLAN 30 itu bisa kirim paket ke router 1 dan router 2 ya teman-teman. Namun ke servernya itu valid. Kita coba buktikan. Dari PC ke router 1 sukses. Kemudian dari PC 6 ke router 2 sukses juga. Terus dari PC 6 VLAN 30 ke server. Nah, valid ya teman-teman untuk yang ke server. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk direction akses listnya itu kenapa ditanamkan di router kedua. Sekarang kita akan coba menambahkan sebuah kasus lagi ya teman-teman. Kita coba tuliskan, jadi misalkan kita akan memblokir PC 2. Blokir PC 2 ke server. Langsung saja kita konfigurasikan, kita ke router 2 ya teman-teman. Kita exit, kemudian kita konfigurasikan yaitu akses list 1. Kita tanya-tanya lagi. Kemudian kita akan menggunakan yang deny karena akan memblokir ya teman-teman. Terus kita tanya-tanya lagi. Nah, di sini kita akan menggunakan yang host atau hanya satu address saja yang akan kita blokir ya teman-teman. Jadi kita masukkan IP 2. Kita coba lihat IP-nya. Di sini PC 2 itu adalah 10.3. Terus kita masukkan di router 2. Akses list 1 deny. Host kita masukkan 192.168.10.3. Selesai. Sekarang kita cek to show access list. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman untuk deny host dan IP dari PC 2. Sekarang kita coba cek kirimkan paket dari PC 2 ke server. Kita hapus dulu PC 2 ke server 2. Nah, di sini masih sukses ya teman-teman. Kita coba cek to show access list. Nah, di sini untuk yang 10.3 itu tidak bertambah ya teman-teman, matchnya yang berkurang itu ada di permit ani ya teman-teman. Artinya bahwa 10.3 ini masuk pada permit ani karena untuk access list itu kita melihat dari atas sampai menuju ke bawah ya teman-teman. Nah, di sini untuk yang 10, 20 dan juga 30 itu namanya adalah sequence number. Artinya bahwa access list ini akan melihat dari sequence number yang terkecil. Semakin kecil sequence numbernya itu yang akan diutamakan. Begitu ya teman-teman. Jadi yang tadi PC 2 itu mengirimkan paket ke server, terus di access listnya ini akan melihat di sequence numbernya dari yang pertama ya teman-teman. Dari yang 10 ini, di sini yang pertama itu adalah 10 deny 192.168.30.0. Nah, di sini tuh tidak cocok ya teman-teman untuk IP dari PC 2. Nah, selanjutnya untuk yang 20 permit ini itu cocok. Kenapa? Karena yang kedua itu artinya semuanya itu diperbolehkan mengirimkan paket. Jadi yang 30 di VLAN 192.168 10.3 itu tidak dianggap ya teman-teman. Yang dianggap itu adalah permit ani karena sequence numbernya itu lebih kecil ya teman-teman. Nah, untuk solusinya itu adalah sequence numbernya itu harus lebih kecil dari 20 ya teman-teman. Jadi untuk mengubah sequence numbernya itu kita harus menghapus dulu yang host 10.3 itu ya teman-teman. Nah, biasanya untuk menghapusnya itu kan kita masuk ke interface FA01, kemudian kita ketikkan no IP access group atau no IP access list host 192.168.10.3. Nah, kalau kita ketikkan seperti itu
itu salah ya teman-teman dalam kasus seperti ini. Nah, dalam hal ini itu untuk menghapusnya caranya adalah kita ketikkan IP access list standar 1, kita hapus yaitu 0. Itu sequence number yang mau kita hapus. Kemudian kita cek do show access list. Nah, sudah tidak ada teman-teman untuk sequence numbernya yang 30.0. Sekarang kita akan dibikin access list PC2 itu berada di atas sequence number yang 20 ini ya teman-teman. Misalkan kita akan membuat sequence numbernya itu 1.2, yaitu kita ketikkan 1.12 deny host, terus kita masukkan IP2 nya 192.168.10.3, terus kita enter dan kita lihat lagi do access list. Nah, bisa dilihat sekarang berada di atas sequence yang 20 ya teman-teman. Artinya sekarang PC2 itu tidak bisa berkomunikasi dengan server. Kita coba buktikan. Kita coba kirim paket dari PC2 ke server valid ya teman-teman. Terus kita coba misalkan dari PC2 ke server 3. Nah, flan juga ya teman-teman. Artinya PC2 itu sudah benar-benar terblokir paketnya di server. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk sequence numbernya. Sekian video yang dapat saya sampaikan tentang access control list. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.